Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kita mulainya dengan doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, untuk kami boleh memulai kegiatan kami 5 minutes presentation. Mari Engkau memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami dari awal sampai dengan akhirnya dengan baik. Engkau memberkati setiap peserta, teman-teman mahasiswa yang akan memberikan presentasi. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka dengan hikmat, sehingga apa yang mereka akan sampaikan itu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa menyerahkan kondisi cuaca pada siang hari ini, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kami sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pak WMP. Sebelum kita masuk ke presenter pertama, saya persilakan Pak Sam sebagai koordinator mata kuliah berpikir kritis untuk memberikan sepatah dua kata. Ya, terima kasih Pak Riki dan tim yang sudah mempersiapkan ini. Teman-teman mahasiswa dan yang mengikuti ya. Kegiatan ini dinamakan dengan 5 minutes presentation. Ya. Nah, kalau Anda lihat di YouTube atau googling, itu ada yang sangat dikenal, itu 3 minute thesis. Ya. Nah, 3 minute thesis ini dimulai dari University of Queensland sekitar 2008 atau 2009. Itu sebenarnya sebuah kompetisi riset ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa S2, S3 riset, lalu hasil riset mereka itu dipresentasikan hanya dalam waktu 3 menit. Nah, tapi kemudian kami di Pusat Studi Berpikir Kritis UKSW berpikir bahwa seharusnya keterampilan presentasi ya, dan tentu saja keterampilan menulis yang menjadi keterampilan dasar yang diberikan oleh mata kuliah berpikir kritis itu seharusnya dimiliki oleh mahasiswa baru ya. Karena kalau mahasiswa baru sudah punya kemampuan dalam hal menulis dan presentasi ya, itu perkuliahan akan jalan dengan baik ya, berbobot, karena mereka bisa mengerjakan semua tugas-tugas essay ya, tugas-tugas membuat makalah atau presentasi kelas itu secara berbobot ya, dengan kualitas ilmiah atau standar ilmiah yang telah dilatihkan melalui mata kuliah berpikir kritis. Nah, kami namakan itu 5 minute presentation karena ini latihan ya, sistemnya latihan, jadi dibatasi 5 menit dan mereka lakukan semacam mini riset ya, riset pustaka kebanyakan, tapi tujuan akhirnya adalah supaya mereka punya kemampuan untuk presentasi dan kemudian lebih terampil, sehingga nanti di kelas itu mereka fasih gitu ya kalau mendapatkan tugas-tugas dari dosen mata kuliah apapun juga. Bahkan itu juga menjadi keterampilan hidup, karena nanti dia kerja ya buat laporan, buat presentasi, itu menjadi keterampilan unggulan yang diberikan oleh mata kuliah berpikir kritis. Saya kira itu saja, dan bagi ini kerjasamanya dengan RSS ya, ruang saling silang ya. Terima kasih Pak James ya. Pak James ini alumni FEB UKSW ya. Jadi kolaborasinya dengan ruang saling silang, lalu kita di rumah kolega ya. Ini tempat yang nyaman sekali, bisa pesan kopi ya sambil santai, lalu ada juga pisang goreng, ada ubi, ada makan juga ya. Jadi kita 2 hari ini setiap hari jam 9 sampai jam 12 itu cukup ya untuk menampilkan sekitar 40 berapa orang Pak Riki? 43 ya. 43 presenter ya. Saya kira demikian saja, dan terima kasih untuk RSS, ruang saling silang, dan juga untuk rumah kolega. Terima kasih. Silakan Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Sam. Untuk presenter pertama langsung saja.
Iren, sudah siap? Iren akan berbicara karena tema besar kami adalah inovasi dan pandemi. Iren akan berbicara tentang perkembangan bentuk dan mode masker kain di masa pandemi. Demikian. Silakan Iren. Ini bisa di ini aja. Ini bisa di ini. Oh, apa? Kebetulan kan ada. Kita bisa cek. Oh, sorry. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Iren, mahasiswa FEB UKSW angkatan 2021. Bentuk dan model masker kain mengalami perkembangan yang pesat di masa pandemi COVID-19. Diawali dari saat pengumuman kasus COVID-19 yang pertama di Indonesia pada 20 Maret 2020 yang menyebabkan masyarakat ketakutan dan segera memborong masker medis baik di apotik maupun di pasar swalayan. Hal ini menyebabkan masker medis mengalami kelangkaan di Indonesia dan harganya melambung tinggi. Kelangkaan masker medis ini memunculkan inovasi masker kain, di mana bisa digunakan oleh masyarakat yang dalam kondisi sehat menggantikan masker medis. Masker sendiri adalah salah satu alat pelindung diri yang melindungi bagian mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara, droplet, maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi. Adapun manfaat dari masker kain, selain untuk meminimalisir penularan COVID-19, masker kain ini cukup efisien karena masker kain dapat dicuci dan digunakan kembali berkali-kali. Masker kain pun lebih menarik daripada masker medis. Kenapa? Karena masker kain memiliki desain yang trendy, baik dari bentuk, warna maupun motifnya. Di tengah kasus COVID-19 yang meningkat, serta masker medis yang langka dan harganya mahal, masyarakat mulai mencari dan menggunakan masker kain untuk digunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Masker kain yang mulai dicari oleh masyarakat ini menarik perhatian para desainer dan label lokal untuk membuat masker kain dengan bentuk dan model yang baru dan unik. Para desainer mulai berlomba-lomba untuk membuat desain masker kain dengan mengangkat identitas bangsa Indonesia dan memberikan sentuhan etnik, seperti salah satunya Ferry Sunarto dan Bian. Masker kain untuk anak-anak pun juga mulai dibuat oleh beberapa label lokal. Mereka menghadirkan masker kain dengan desain yang ceria dan menggemaskan untuk menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Tidak hanya itu, di platform media sosial seperti YouTube juga mulai bermunculan video tutorial bagaimana cara membuat masker kain sendiri di rumah, baik dengan mesin jahit maupun dengan tangan. Video-video ini juga dilengkapi dengan ukuran dan pola dari masker kain sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa mempraktekannya sendiri di rumah. Video-video tutorial ini menghadirkan berbagai macam bentuk dan model masker kain. Ada masker kain 3D yang dapat membantu masyarakat yang berkacamata supaya mereka saat memakai masker, kacamatanya tidak berembun. Ada juga masker kain KF94 di mana bentuk masker kain ini menyerupai dengan masker yang dipakai oleh artis di Korea. Melihat hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa kelangkaan masker medis di masa pandemi COVID-19 memunculkan inovasi masker kain yang terus berkembang baik dari bentuk dan modelnya untuk menyesuaikan dengan minat masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Iren. Mohon sediakan waktu Elga Budiarti dengan topik Katarina Maria Gading Luwing Kasih dengan topik Dysmorphic Zoom di kalangan mahasiswa dalam perkuliahan daring. Apakah langsung?
Atau? Oke, silakan Katrina. Terima kasih. Pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 menuntut sebuah kenormalan baru. Komunikasi harus dilakukan dalam jarak jauh dan pertemuan tatap muka harus beralih ke pertemuan virtual. Tak terkecuali dalam kegiatan perkuliahan daring. Dalam perkuliahan daring, mahasiswa dituntut untuk menatap layar laptop dalam waktu yang lama dan melakukan video-video konferensi. Saya yakin bahwa teman-teman pun melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan ketika perkuliahan daring. Biasanya kita akan lebih tertarik untuk fokus melihat pantulan diri kita sendiri pada layar Zoom daripada memberikan perhatian yang lebih kepada lawan bicara kita. Dan buruknya, semakin lama kita melihat pantulan diri kita sendiri, kemudian kita menyadari, ternyata ada kekurangan ya dari penampilan fisikku. Nah, hal seperti inilah obsesi yang berlebihan terhadap kekurangan penampilan pada layar Zoom yang kemudian dikenal sebagai istilah dysmorphic Zoom. Saya Gading dan saya adalah mahasiswa yang juga mengikuti perkuliahan secara daring. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait fenomena dysmorphic Zoom di kalangan mahasiswa dalam proses perkuliahan daring. Oleh karena itu saya telah menyiapkan 2 pertanyaan kunci. Yang pertama, apakah para mahasiswa sudah memahami definisi dan urgensi dari dysmorphic Zoom? Dan yang kedua, apakah mahasiswa mempersiapkan dirinya untuk dapat tampil lebih menarik ketika mengikuti perkuliahan secara daring? Dalam penelitian ini, saya mengadakan wawancara dengan 14 mahasiswa dari berbagai universitas di Pulau Jawa. Dan 3 responden saya mengatakan bahwa mereka sudah pernah mendengar istilah dysmorphic Zoom, walaupun mereka belum memahami secara jelas definisi dari istilah tersebut. Melihat hal ini, saya menyimpulkan bahwa konteks pernah mendengar di sini belum dapat diklasifikasikan sebagai kesadaran akan dysmorphic Zoom. Maka dari itu saya beralih ke pertanyaan kedua. Saya bertanya, apakah para responden mempersiapkan hal khusus untuk dapat menampilkan dirinya secara lebih menarik ketika perkuliahan daring? Atau para responden cukup percaya diri untuk dapat tampil natural saat mengikuti video konferensi dalam aplikasi Zoom? Dan 3 responden saya menjawab dengan yakin, saya percaya diri untuk menampilkan wajah saya natural apa adanya. Tapi sebaliknya 4 responden saya mengatakan bahwa biasanya saya akan lebih memilih untuk mematikan kamera sih kalau dosen tidak mewajibkan untuk menyalakan kamera. Tapi 7 responden saya mengatakan bahwa tentu saja saya akan membeli ring light supaya wajah saya terlihat lebih cerah, atau saya menggunakan pensil alis karena saya tidak mau teman-teman melihat saya alis botak. Atau ada juga yang mengatakan bahwa saya menggunakan fitur filter dan efek supaya menutupi bekas jerawat saya atau membuat wajah saya terlihat lebih mulus. Nah, gejala seperti inilah yang disebut sebagai gejala dysmorphic Zoom. Memang mayoritas dysmorphic Zoom dialami oleh kaum perempuan. Namun dari wawancara ini pun saya mendapatkan data bahwa ternyata 2 dari 4 responden laki-laki saya pun sudah mulai mengalami gejala dysmorphic Zoom. Profesor Kuros, beliau merupakan seorang ahli dermatologis Amerika Serikat yang melakukan penelitian pertama kali terhadap dysmorphic Zoom. Dan beliau mengatakan bahwa ternyata pantulan diri yang terlihat pada layar Zoom terkadang tidak menggambarkan cerminan diri kita yang sesungguhnya, karena ada yang disebut sebagai pengaruh distorsi kamera, seperti posisi pengambilan gambar yang tepat atau angle, kualitas kamera, kecerahan, dan lain sebagainya. Hal ini yang terkadang membuat penampilan kita terlihat seperti hidungnya jauh lebih besar, atau matanya lebih kecil, atau bahkan bentuk wajah yang tidak proporsional. Saya melihat bahwa gejala-gejala yang dialami oleh responden saya masih termasuk gejala yang tergolong ringan, karena mereka belum mengarah pada permintaan untuk tindakan operasi plastik atau lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya apabila gejala yang ringan ini dapat kita tanggapi secara serius. Maka dari itu 3 solusi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman mahasiswa adalah: pertama, berikan fokus yang lebih kepada lawan bicaramu ketika perkuliahan daring. Dan kedua, jangan lupa bahwa pantulan diri yang kamu lihat di layar Zoom merupakan hasil dari distorsi kamera. Dan yang ketiga, jangan bandingkan fisikmu dengan fisik orang lain, karena belum tentu loh wajah orang lain cocok di diri kamu. So, just be your own kind of beauty. Terima kasih.
Satu menit harusnya 4 menit. Ini proses itu. Udah. Boleh masuk Kak. Oke. Terima kasih Katarina, ini menarik. Presenter berikutnya Elisa Budiarti dengan topik menjamurnya webinar entrepreneur skill selama pandemi. Silakan. Indonesia adalah negara yang besar, yang kaya akan kebudayaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Namun kekayaan yang dimiliki ini belum secara maksimal dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan juga pengangguran di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program, terutama melalui sektor perekonomian. Salah satu upaya yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan iklim kewirausahaan di kalangan generasi muda melalui program seminar dan workshop entrepreneur skill baik yang diselenggarakan oleh sektor kementerian maupun lembaga perguruan tinggi. Joseph Schumpeter, seorang ekonom penggagas teori pertumbuhan ekonomi, menyatakan bahwa entrepreneur memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan perekonomian. Joseph Schumpeter juga menjelaskan bahwa entrepreneur adalah seorang yang mendobrak sistem perekonomian dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan sistem pengolahan bahan baku yang baru. Di tengah usaha dalam percepat pertumbuhan perekonomian ini, hambatan muncul di mana pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, kasus COVID-19 mulai terdeteksi di Indonesia yang berakibat pada adanya kebijakan pembatasan interaksi sosial yang tentu saja berimbas pada ditutupnya akses pelatihan entrepreneur skill. Adanya permasalahan ini memunculkan inovasi baru di mana lahirlah fenomena baru yang akrab di kalangan masyarakat selama masa pandemi, yaitu fenomena webinar entrepreneur skill. Webinar sendiri merupakan singkatan dari web dan seminar, di mana seminar dilakukan secara virtual dengan bantuan jaringan internet. Contoh dari webinar ini adalah webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada April tahun 2021 yang mengangkat tema peningkatan ekosistem kewirausahaan dalam menumbuhkan inovasi dan wirausaha muda di Provinsi Jawa Barat dan seminar Successful Entrepreneurship in the New Normal Era yang diselenggarakan pada tahun 2021. Menjamurnya webinar entrepreneur skill ini merupakan inovasi baru dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan adanya kesadaran akan pentingnya entrepreneur bagi pertumbuhan perekonomian. Adanya pandemi COVID-19 memberi pemikiran yang baru bagaimana kita manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk menampilkan seminar dalam bentuk virtual yang dapat diikuti kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Kini, seminar dan workshop entrepreneur skill tidak terbatas pada ruang fisik, tapi mampu dihadirkan secara virtual dalam bentuk webinar yang lebih praktis, efisien, hemat biaya dan waktu, fleksibel, dan dapat diikuti oleh setiap kalangan yang tertarik untuk mengembangkan entrepreneur skill mereka guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta mendorong pertumbuhan perekonomian yang diharapkan dapat berdampak pada kemajuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sudah aku masuk juga bisa nunggu 30 detik dulu ya. Enggak lah, masuk aja enggak apa-apa. Kak ini bisa masuk kok. Bisa.
nanti mereka biar aja kalau Ya. Faustina ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Elisa. Presenter berikutnya telah siap Faustina dengan topik representasi dapur profesional sebagai area laki-laki. Silakan, waktu dan tempat Faustina. Representasi dapur profesional sebagai area laki-laki. Mari kita mulai ke permasalahannya. Apa yang Anda pikirkan saat saya berkata tentang dapur tradisional? Mungkin Anda akan berpikir tentang masakan, memasak, juga perempuan. Kata perempuan tidak pernah terlepas dari kata dapur tradisional. Sedangkan saat saya mengatakan tentang kata dapur profesional, mungkin Anda akan berpikir tentang hidangan, juru masak profesional, dan laki-laki. Kita selalu mengaitkan dapur profesional dengan laki-laki. Dan mengapa mayoritas juru masak profesional adalah laki-laki? Bukan hanya itu saja, tetapi bidang kuliner mulai dari ilmunya, industrinya, dan manajemennya dikuasai oleh laki-laki. Asumsi saya adalah pertama, jam kerja yang relatif panjang yaitu 10-12 jam, alat memasak yang besar dan berat, dan ketiga, karena laki-laki dianggap lebih konsisten dalam mempertahankan cita rasa suatu hidangan. Menurut data dari Office of National Statistics di Inggris, terdapat 250.000 juru masak profesional, dan juru masak profesional perempuan hanya berjumlah 46.000 saja. Sedangkan menurut hasil temuan di Amerika Serikat, hanya 1 berbanding 10 saja perempuan yang pernah menjadi eksekutif chef atau posisi tertinggi di dunia dapur profesional. Sedangkan menurut hasil wawancara dari beberapa juru masak profesional perempuan, mereka mengatakan bahwa dapur profesional adalah area yang maskulin dengan budaya patriarki. Sedangkan menurut pakar dari Institut Pertanian Bogor, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, ia mengatakan bahwa tidak ada hubungannya mengapa juru masak profesional laki-laki lebih kompeten dibanding juru masak profesional perempuan. Tetapi, juru masak profesional perempuan seringkali dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu keluarganya dan ia bekerja sebagai ibu rumah tangga di rumahnya, atau kedua sebagai juru masak profesional perempuan. Menurut hasil temuan dan tersebut, mari kita kembali ke judulnya. Representasi adalah perbuatan mewakili, sedangkan dapur adalah tempat mengelola makanan dan minuman. Kemudian, apa itu dapur profesional? Dapur profesional adalah dapur yang memiliki manajemen yang baik, kualitas mempertahankan cita rasa yang baik, dan alat memasak yang memenuhi standar global. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa kita selalu mengaitkan dapur tradisional dengan perempuan dan dapur profesional dengan laki-laki. Tetapi, laki-laki juga dapat bekerja di dapur tradisional, begitu juga dengan perempuan dapat bekerja di dapur profesional. Diskriminasi tersebut masih terjadi hingga saat ini, bahwa dapur profesional adalah area yang maskulin. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus sadar akan kesetaraan gender di tempat kerjanya. Terima kasih. Biar saya ini enggak ini ya, bifi ya, apa? Enggak noise ya? Enggak ya. Nah, tutup ya.
Oke. Terima kasih Faustina, ide yang menarik. Berikutnya Afra Sendi Kurniawan sudah siap akan berbicara dengan topik efektivitas Zoom meeting sebagai media pembelajaran selama pandemi. Oke, waktu saya persilakan. Manusia menjadi tak berdaya dan seakan dikurung dalam rumahnya masing-masing setelah munculnya pandemi COVID-19 di penghujung tahun 2019 yang menyebar secara luas hampir ke seluruh dunia di awal tahun 2020 silam. Kehadiran pandemi COVID-19 yang meresahkan umat manusia mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan lockdown, yaitu apapun aktivitas dan kegiatan manusia yang mengacu pada kerumunan harus dihentikan dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi laju penyebaran pandemi COVID-19 di kalangan masyarakat. Virus COVID-19 berdampak buruk bagi kehidupan manusia, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, hingga pada bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang mengalami perubahan secara besar-besaran setelah munculnya pandemi COVID-19 yang merebak di awal tahun 2020 silam. Bagaimana tidak? Sejak awal merebaknya, sekolah dan universitas terpaksa harus ditutup, sehingga hal ini tentu berdampak buruk bagi pelajar dan mahasiswa yang akan tertinggal dari segi materi pelajaran yang harusnya dapat ia terima. Dalam menghadapi hal ini, nyatanya manusia tidak hanya tinggal diam, melainkan terus mencari hal-hal baru untuk menemukan inovasi-inovasi yang dapat mendukung kehidupan manusia di tengah-tengah pandemi sekalipun. Sehingga pada bidang pendidikan ditemukanlah aplikasi Zoom yang dapat menjadi media pembelajaran selama pandemi COVID-19. Hal ini didasarkan pada sebuah pepatah kuno yang menyatakan bahwa jika tidak ada rotan, maka akar pun jadi. Sehingga jika pembelajaran normal secara tatap muka tidak dapat dilakukan, maka pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom merupakan suatu alternatif yang dapat dilakukan dengan peran dan fungsi yang sama. Baik, saya akan mulai dengan menjawab dua pertanyaan inti. Yang pertama, apa dan mengapa aplikasi Zoom digunakan sebagai media pembelajaran selama pandemi COVID-19? Dan yang kedua, efektifkah aplikasi Zoom ini menjadi media pembelajaran selama pandemi COVID-19? Dalam hal ini saya melakukan penelitian terhadap 7 orang teman yang tinggal satu kos dengan saya, yang merupakan mahasiswa UKSW dari berbagai angkatan dan jurusan S1 hingga yang S2. Dari penelitian yang saya lakukan, saya mendapatkan beberapa jawaban. Mulai dari yang menyatakan bahwa aplikasi Zoom Meeting digunakan sebagai media pembelajaran selama pandemi COVID-19 karena memang aplikasi yang cocok sebagai media pembelajaran selama pandemi COVID-19 yang pertama kali booming dan dikenali oleh masyarakat luas adalah aplikasi Zoom Meeting. Selain itu ada yang jawab bahwa aplikasi Zoom Meeting mudah untuk digunakan dan dapat menampung banyak peserta sekaligus, sehingga hal ini menyebabkan aplikasi Zoom Meeting akan familiar digunakan dalam masyarakat luas. Lalu ketika saya bertanya, efektifkah aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran? Setidaknya 5 dari 7 orang yang saya wawancara mengatakan aplikasi Zoom Meeting efektif. Yang salah satunya menyatakan bahwa membahas mengenai efektivitas, maka aplikasi Zoom Meeting sudah efektif. Bagaimana tidak? Dengan dukungan dan dorongan dari kemajuan teknologi, aplikasi Zoom Meeting tampil dengan lebih menarik dan didukung oleh fitur-fitur yang canggih dan unik. Selain itu, dengan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting, pembelajaran akan lebih fleksibel dan melatih kemandirian dan keaktifan mahasiswa. Akan tetapi, tidak semua yang saya wawancara mengatakan efektif. Ada juga yang bilang tidak. Bagaimanakah itu? Aplikasi Zoom Meeting dinyatakan tidak efektif karena slot peserta akan terbatas jika aplikasi Zoom Meeting digunakan secara gratis. Hal ini dinilai tidak efektif karena aplikasi serupa, misalnya Google Meet, sudah gratis 100%. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, aplikasi Zoom Meeting dapat dikatakan sebagai inovasi teknologi karena peran pentingnya di dalam bidang pendidikan, kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilangsungkan di tengah-tengah pandemi. Hal ini ingin menunjukkan bahwa bagaikan sekolah, aplikasi Zoom Meeting merupakan ruangan kelas abstrak yang menjadi wadah dan tempat dilakukannya kegiatan belajar mengajar secara online. Sehingga jika ada satu hal yang boleh saya sampaikan, gunakanlah dan manfaatkan kemajuan teknologi seefektif dan seoptimal mungkin. Terima kasih.
dari sini aja settingnya. Dari sini ini udah nggak apa-apa, masuk aja rumahnya udah. Berubah. Delay. Ini karena ini langsung YouTube ini. Sudah 130 detik atau oke? Sekitar 20 detik. Nomor 6. Sudah? Tunggu iklan. Oke, terima kasih Afra. Berikutnya Theophilus Alfa Cahaya Wicaksana, siap, akan berbicara tentang pandangan mahasiswa UKSW tentang LGBT. Waktu saya persilakan. Di Indonesia masih banyaknya tentang LGBT ini. Tetapi saya berasumsi bahwa fenomena kelompok LGBT ini masih memang sering terjadi di Indonesia. Dan bahkan kelompok LGBT ini merupakan kelompok yang sudah melanggar ajaran agama, aturan sosial, maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ada definisi tentang LGBT ini yang dinama kelompok LGBT ini adalah sikap penyimpangan perilaku sosial seseorang terhadap yang tidak sesuai dengan gendernya. Ada juga yang berpendapat bahwa bisa ulang ya? Panas overheat. Makanya kemarin nyatanya Kameranya overheat. Oh, terlalu panas. Oh, terlalu heat. kameranya overheat. Terlalu panas kameranya overheat. Sudah? Ulang enggak apa-apa ya? Oke. Kebanyakan. Ya. 1, 2, 3. di Indonesia masih banyaknya LGBT yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi saya berasumsi bahwa fenomena kelompok LGBT memang masih terjadi di Indonesia. Dan kelompok LGBT ini dikaitkan kelompok yang melanggar ajaran agama, aturan sosial, maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam penelitian saya beranggapan bahwa kelompok LGBT memang fan-fan aja untuk ada di Indonesia, bahkan di berbagai macam daerah. Dan dari penelitian saya bahwa saya menganggap kelompok LGBT ini tuh masih terjadi di kalangan mahasiswa UKSW, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, saya mempunyai dari penelitian saya ini ada seorang Larry Kramer adalah seorang dramawan asal Amerika. Dia juga dari penulis hingga advokat kesehatan masyarakat. Nah, dia mempunyai 2 organisasi yang dimana pertama Gay Men's Health Crisis yang disingkat GMHC. Yang kedua ada The AIDS Coalition Closer Up Power. Nah, bisa disingkat ACT Up Power. Yang dimana organisasi ini untuk mendefinisikan mengakhiri penyakit AIDS yang disebut kanker gay. Nah, dari ini saya mempunyai satu pertanyaan yang dimana bagaimana tanggapan mahasiswa tentang kelompok LGBT ini? Perspektif mahasiswa menjawab dalam LGBT ini sudah banyak terjadi di kampus. Dan saya beranggapan bahwa kelompok LGBT memang masih ada di kalangan kampus. Tetapi saya dapat menilai bahwa kelompok LGBT memang sudah melanggar ajaran agama. Tetapi di Indonesia masih sah-sah aja. Tetapi menganggap bahwa kelompok LGBT ini memang dimana saya bisa beranggapan bahwa
dia seorang LGBT, di mana dia cara bertingkah laku, baik penampilan serta yang tidak sesuai dengan gendernya. Dalam ini penampilannya tidak sesuai dengan yang dia tampilkan, seperti pakaian ketat dan sebagainya. Untuk yang kedua ada manfaat dari ini kelompok LGBT. Jadi manfaatnya untuk mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa itu. Jadi saya dapat simpulkan bahwa kelompok LGBT ini memang masih ada dan bahkan sering terjadi di Indonesia, tetapi sudah melanggar ajaran-ajaran yang tidak sesuai. Namun itu saya beranggapan di Indonesia masih memang banyaknya maraknya LGBT yang dimana saya juga seorang LGBT yang dimana saya beranggapan saya minder oleh kelompok masyarakat yang normal pada umumnya. Tetapi saya tidak minder karena saya juga seorang mahasiswa juga dan bisa bergaul dengan mahasiswa yang lain. Nah, dari situlah saya merasa tidak untuk minder lagi, tetapi saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam bergaul, bahkan cara menyikapi saya seorang introvert gitu. Nah, saya juga ngerasa tidak percaya diri dengan adanya diri saya sendiri gitu, karena ngerasa tidak normal gitu. Tetapi saya juga ngerasa percaya diri gitu aja. Sekian dan terima kasih. Kamera mau istirahatin dulu. Iklan ya? Satu lagi satu aja. Boleh nggak apa-apa masuk ya? Ini iklan ya? Iklan. Kalian tak lihat ini balik. Ini nggak apa-apa. Josephine ya? Oke. Oh ya. Udah ya, mulai ya. Udah. Oke, terima kasih Theophilus. Berikutnya Josephine Aprilio Swiswanto dengan topik bentuk reference form. Silakan, waktu saya berikan. Di era sekarang banyak sekali dan mudah sekali untuk kita untuk menyebarkan berita-berita tentang apa yang kita lakukan. Banyak media massa seperti platform digital yang bisa kita temui seperti Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengupload kabar tentang kita pada suatu hari. Tapi tidak sedikit kekerasan juga terjadi di platform digital tersebut. Pada contohnya seperti revenge porn. Catatan Komnas Perempuan berbicara tentang revenge porn, terdapat 71 kasus yang terjadi di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya. Revenge porn sendiri adalah suatu bentuk balas dendam dengan mengupload konten seksual yang dikirim oleh pasangan dengan bentuk seperti foto, video untuk upaya balas dendam. Tidak juga untuk balas dendam, revenge porn juga untuk pengguna sebagai ancaman agar sang pelaku membutuhkan apa yang ia inginkan. Seperti contohnya di Sleman terdapat kasus pria yang mengupload foto telanjang mantan kekasihnya demi mendapatkan uang sebesar 5 juta.
tak juga ancaman, reference point juga digunakan sebagai platform jual beli di akun Telegram dan akun Twitter. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menelusuri terdapat 53 akun Twitter dan Telegram sebagai platform jual beli reference point. Reference point sendiri ditarif dengan harga 30 sampai 150 ribu. Dan apa itu reference point? Menurut Charmaine M. Cusak, balas dendam pornografi adalah balas dendam yang dilakukan oleh mantan kekasih demi untuk mempermalukan pacarnya seperti mengupload menggunakan video-video platform tersebut. Apa saja bentuk reference point itu? Reference point sendiri terdapat 2, yaitu terencana dan tak terencana. Tak terencana misalnya gini, seperti terdapat 2 orang yang sengaja merekam dirinya saat sedang berhubungan untuk konsumsi pribadi. Namun saat mereka bertengkar, foto tersebut atau video tersebut digunakan untuk sebagai upaya balas dendam. Kemudian terencana, misalnya di kamar mandi atau di kamar yang disewa terdapat kamera tersembunyi dan kita tidak tahu, kita akan melakukan hal tersebut dan itu bisa digunakan untuk aplikasi jual beli. Kemudian yang paling parahnya ketika ada anak-anak yang disuruh untuk melakukan tersebut tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka lakukan itu baik atau tidak. Nah, bagaimana jika kita terjebak dalam reference point tersebut? 1, kita bisa menyimpan barang bukti seperti menyimpan screenshotan dari sang pelaku, terus kita mengamankan barang bukti tersebut dengan aman. Yang kedua, memutuskan komunikasi dengan pelaku, seperti kita memblokir kontak WA-nya atau menghapus semua nomornya, atau kita pun bisa mengganti nomor kita agar tidak bisa dihubungi oleh pelaku. Kemudian melakukan pemetaan beresiko, seperti menanyakan apakah hal tersebut itu benar atau kita secara sengaja bertanya untuk mengetahui lokasi pelaku tersebut. Kemudian juga ada melaporkan kepada platform digital. Melaporkan ke platform digital ada banyak, melalui Instagram, melalui WA, melalui YouTube kita bisa berbicara. Namun jika kita belum siap, sebaiknya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kesimpulannya, reference point adalah suatu bentuk balas dendam untuk mempermalukan mantan kekasih kita supaya kita melakukan hal yang kita bisa lakukan untuk dia, yang dia inginkan, seperti kita memberi uang atau berlanjut kepada hal yang berhubungan dengan seksual. Seharusnya kita tahu apakah kita terjebak dalam reference point dan kita bisa menjauhi hal tersebut. Terima kasih. Istirahat sebentar ya. Iya. Ini sebentar. Iya. Oke, ya. Kasih. Yang untuk 2 orang itu berarti mic-nya ada di pinggir ya? Enggak, mic-nya di tengah. Siapa bicara dia maju tengah. Karena ya 2. Jadi satu geser kiri, satu geser. Berdiri begini, dia nanti Di masuk tengah. ke kamera, masuk ke layarnya itu cuma satu. Yang pas mic ini. Pas mic ini. Enggak, dua-dua masuk. Oh, bisa. Coba. Itu Jo, kelihatan 2. Baterainya kan? Kan lagi stream, mati ini kan. Oh iya. Lagi Dua-dua masuk. down. Ya, itu harus dipastikan. Kalau tidak nanti bagus. Ini kalau ini 1080. Udah ya. Udah. Tapi slow, tapi dari naikin. Apa nama?
Yang itu Merbabu. Nama tempatnya Kopi Merbabu. Jenis kopinya kopi tanpa nama, parisit. Bersih banget. Iya, kalau ada 2 kamera bisa langsung ganti ya. Betul. Tapi tidak apa-apa, biar iklannya agak lama ya. Tahu mahasiswanya tahun depan banyak masuk. Udah. Loh, iklannya 2 iklan. 1. Sekarang yang lagi iklan ini. Oh, udah 2 tadi. Dicek. Oh, masuk udah ya. Landscape bisa nggak? Ah, bisa. Agak mundur itu kan udah boleh. Ya boleh. Pak. 12 sampai 17. Ini materinya apa? Materinya meningkatkan empati kan? Meningkatkan empati. Iya. Ya, meningkatkan empati. Oke, terima kasih Javin. Topik yang agak sensitif ya. Kita berikutnya Susanto telah siap akan berbicara tentang empati strategi preventif terhadap cyberbullying untuk remaja usia 12 sampai 17 tahun. Waktu saya berikan. Silakan Susanto. Tidak dipungkiri lagi bahwa teknologi zaman sekarang itu selalu berubah setiap tahunnya. Teknologi juga bukan hanya dipakai oleh orang dewasa saja, tetapi dari anak-anak hingga remaja juga telah menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi tersebut, anak-anak remaja bebas melakukan hal apapun yang ada di dunia maya. Salah satunya adalah tindakan cyberbullying. Nah, MTS Al-Mahali yang ada di Yogyakarta pada tahun 2021 mengadakan penelitian yaitu dengan korban 12-14 tahun dengan tingkat persentase 78,9%. Lalu, dari 78,9% tersebut, terdapat responden wanita sebanyak 63,2%. Lalu, di situ ada jenis cyberbullying yang tertinggi. Yang pertama adalah exclusion, yaitu 65,8%. Lalu yang kedua adalah flaming, yaitu 60,5%. Kemudian, ada data dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan bahwa terdapat setidaknya 2010 kasus yang terjadi di antara bulan Januari sampai bulan Juni 2022. Rinciannya sebanyak 1.444 kasus itu berasal dari pengaduan media, sedangkan dari 566 itu berasal dari aduan masyarakat. Nah, lalu bagaimana cara mencegah cyberbullying flaming ini? Yaitu dengan meningkatkan empati. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu empati dan apa itu cyberbullying flaming. Empati menurut KBBI adalah keadaan mental yang membuat seseorang itu kita mampu mengidentifikasi perasaan atau orang lain. Sedangkan cyberbullying flaming adalah jenis cyberbullying yang mengirimkan pesan frontal atau kasar kepada orang lain. Nah, menurut Howie ada 2 pendekatan untuk mendekatkan empati kita. Yang pertama adalah melalui keluarga dan kedua adalah melalui sekolah. Pendekatan oleh keluarga itu dilakukan oleh orang tua, dilakukan untuk menganalisis, memahami dan mendeskripsikan emosi kita atau perasaan kita dan orang lain juga. Kemudian, orang tua mengajarkan kepada anak-anak remaja bahwa untuk memahami berdasarkan pengalaman orang lain. Anak akan mendapatkan empati dari orang tua jika orang tua memberikan empati kepada anaknya. Contohnya, anak jika mendapatkan nilai yang jelek, kita tidak boleh berkata kasar pada anak tersebut. Justru, kita harus memberikan pujian kepada anak tersebut. Kemudian, pendekatan melalui sekolah. Pendekatan melalui sekolah itu dilakukan oleh sekolah dikarenakan anak-anak remaja itu harus membangun relasi atau hubungan dengan teman-teman sebayanya. Contohnya, anak-anak diberikan kebebasan untuk berbicara, berkomunikasi, melihat dari perspektif orang lain, serta mengambil keputusan dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, dengan meningkatkan empati, remaja akan merasa bahwa kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan.
Sehingga dengan meningkatkan empati, kita juga mampu mengontrol emosi diri kita sendiri. Oleh karena itu, dengan meningkatkan empati, maka cyberbullying framing ini akan terus berkurang karena kita akan berpikir dulu sebelum bertindak. Sekian dari saya, terima kasih. Yang sudah selesai, kita gabung bersama dulu. Itu sudah monitor terus. RKS sudah ikan. Tadi habis RKS. Oh iya. Karena ada yang pulang, mungkin ambil foto bersama kalau karena ada yang sudah presentasi awal. Tadi beberapa sudah pulang. Foto dulu baru balik. Aja foto bersama dulu baru. Juga masih setting. Iya. Itu masih. Nanti setelah ini coba kita setting untuk 2 orang ya. 2 orang. Langsung kita. Kayak apa presentasi. Ini lanjut? Oke, boleh. Sudah. Mika siap ya? Mika Aprilia siap ya? Oke. Sudah? Oke, terima kasih Susanto. Berikutnya Mika Apriliana. Dia akan membahas topik pemanfaatan media sosial dalam pencegahan kekerasan seksual di era digital. Waktu saya berikan Mika. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya akan membawakan topik pemanfaatan media sosial dalam pencegahan kekerasan seksual di era digital. Seiring perkembangan zaman, teknologi digital semakin canggih. Hal ini ditandai dengan munculnya media sosial yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan We Are Social dalam data Indonesia.id, pada bulan Januari tahun 2022 ada sebanyak 192 juta orang dengan pengguna aktif media sosial. Hal ini kedudukan pertama adalah WhatsApp, kedua Instagram, ketiga Facebook, keempat TikTok, dan kelima adalah Telegram. Nah, media sosial tentunya banyak memberi manfaat bagi penggunanya. Namun bagaimana jika media sosial ini malah dijadikan sebagai tempat kekerasan seksual? Menurut laporan CNN Indonesia, dalam Komnas Perempuan ada sebanyak 1.721 kasus yang dilaporkan kepada SafeNet, ada 677 kasus, dan LBH Apik ada 489 kasus. Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang terjadi karena pemanfaatan teknologi internet. Ada beberapa kasus cybercrime di Indonesia ini. Dalam tahun 2020, pada tahun 2018 ada 104 kasus dan 2019 ada 407 kasus. Nah, salah satu bentuk cybercrime ini adalah cyber sexual harassment atau pelecehan seksual di dunia maya, merupakan pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui media internet. Nah, adapun beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online ini menurut Ferianto Sitohang selaku Komisioner Komnas Perempuan, yang pertama adalah cyber hacking, 2 cyber harassment, 3 impersonasi, 4 cyber recruitment, 5 cyber stalking, 6 malicious distribution, 7 revenge porn, 8 sexting, dan ke-9 adalah morphing. Lalu bagaimana pemanfaatan media sosial ini dalam pencegahan kekerasan seksual melalui media Instagram? Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Adianto pada tahun 2020, Adianto mempublikasikan poster digital melalui Instagram, kemudian live Instagram dengan mendiskusikan pemahaman gender tentang gender dan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademis. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Hakim dengan membuat sebuah akun untuk mengampanyekan gerakan anti pelecehan seksual
serta menyebarkan kuesioner secara online dengan tujuan untuk memahami seberapa jauh pemahaman pengguna media sosial melalui followersnya. Dan yang terakhir, mengedukasi para followersnya dengan membuat poster digital. Dan semakin sering intensitas kita mensosialisasikan tentang kekerasan seksual ini di media sosial, maka diharapkan pengguna sosial memiliki kesadaran untuk lebih menghargai diri sendiri, 2, lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, 3, menjadi tahu dan waspada akan bahayanya, 4, menjaga privasi diri sendiri, 5, tidak asal mengunggah foto, dan yang keenam, saring sebelum sharing informasi. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah pengetahuan tentang kekerasan seksual ini sangat diperlukan. Dan tanggung jawab untuk mengakhiri kekerasan seksual ini tidak hanya bagi pemerintah saja, tetapi seluruh pengguna media sosial. Dan apabila pengguna media sosial semakin sadar, maka kekerasan seksual dipastikan akan menurun dan tidak banyak lagi korban yang mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu, mari menggunakan media sosial dengan semestinya. Dengan demikian, pengguna media sosial menjadi lebih merasa aman, privasinya terjaga, dan mendapat dampak positif lainnya. Dan sekalipun menjadi korban, jangan pernah takut atau malu mengungkapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Nanti disetting disetting 2 orang. Dua orang. habis Doni Kurniawan sudah setting 2 orang. Oh, ini masih 1 orang. Ini masih 1. Setelah Doni ini kita 1, lalu setelah itu 2. Oh, masih 2 lagi. Doni dan kita. Bentar, ini iklannya baru naik kok, belum ada 30 detik. Doni ya? Oke. Kalau enggak ini aku crop lagi, cropping di sini. Tadi aku cropping dari sini, kameranya ini. Cropping dari sini. Benar gak? Oke. Lama enggak apa-apa. Santai. Ini kan cukup kulap kalau gitu. Oke, terima kasih Nika untuk materi pemanfaatan media sosialnya. Berikutnya telah siap Doni Kurniawan akan membawa topik selamatkan anak dari bahaya child grooming. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul Selamatkan anak dari bahaya child grooming. Child grooming itu sendiri merupakan modus baru kejahatan seksual pada anak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya harus mengetahui apa itu definisi child grooming. Menurut National Society for the Prevention of Cruelty to Children atau NSPCC, menyatakan definisi grooming adalah upaya seseorang untuk membangun kepercayaan kepada anak sehingga anak dapat dimanipulasi untuk melakukan tindakan seksual. Dalam hal ini pelaku akan memiliki banyak cara ataupun strategi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi korbannya. Child grooming ini sendiri tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun pada faktanya child grooming ini juga dapat dilakukan di dunia maya, di mana seiring perkembangan teknologi, anak-anak banyak melakukan aktivitas di dunia online. Lalu di Indonesia pernah terjadi kasus child grooming yang serupa. Di tahun 2019, kasus ini melibatkan 10 orang anak yang berusia 9-15 tahun yang menjadi korban child grooming melalui game online.
Tak hanya itu juga, berdasarkan catatan tahunan 2021, kasus child grooming di Indonesia ini mencapai 307 kasus. Dalam hal ini, faktor kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi para predator seksual, yaitu para pelaku memberikan kesempatan untuk dapat berhubungan dengan anak, sehingga untuk bisa berhubungan dengan anak-anak yang tidak menaruh curiga. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh para pelaku child grooming ini? Menurut psikologi yang bernama Elizabeth L. Zeglik menyimpulkan beberapa tahapan pelaku child grooming. Terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah pelaku akan mencari korban. Kategori korban yang dimaksud dalam child grooming ini adalah merupakan korban yang merasa kesepian ataupun kurangnya pengawasan orang tua, maupun korban yang memiliki masalah pribadi ataupun masalah keluarga. Yang kedua adalah korban mulai pendekatan dengan yang kedua adalah pelaku memulai pendekatan dengan korban. Dalam tahap ini pelaku akan mencoba akrab dengan korban, sehingga pelaku akan mendapatkan akses informasi terkait informasi pribadi korbannya. Yang ketiga adalah mengembangkan rasa percaya. Pelaku akan berusaha untuk tampil baik, menawan, menyenangkan bagi para korbannya. Tidak lupa juga, pelaku juga sering terlibat dalam kegiatan bersama anak. Dan selain itu, pelaku juga memberikan pujian, imbalan, ataupun perhatian kepada korbannya. Dan yang keempat adalah pelaku menguasai korban. Pada tahap ini, pelaku akan mulai mengenalkan korban tentang hal-hal yang berbau seksual. Dan itu juga, korban juga memperlihatkan konten-konten porno pada anak dan berakhir menyuruh korban untuk melakukan hal-hal yang berbau porno. Dan yang terakhir adalah pelaku akan mengancam korban. Pada tahap terakhir ini, korban pelaku meminta korban untuk menjaga rahasia mereka antara pelaku maupun korban, dan meyakinkan korban bahwa hal tersebut adalah hal yang normal untuk dilakukan. Dan pelaku juga akan mengancam korban jika hal yang mereka lakukan melaporkan kepada keluarganya jika memberitahu. Lalu bagaimana strategi pencegahannya? Sebagai orang tua yang menjadi pihak yang dekat dengan anak, dapat melakukan pencegahan seperti edukasi seksual, yaitu di mana orang tua akan memberikan pemahaman tentang bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dipegang oleh sembarang orang, dan juga ajarkan anak untuk menolak atau mencari bantuan, sehingga sebagai bentuk antisipasi jika anak menghadapi tindakan grooming. Dan yang kedua adalah menjaga identitas anak. Informasi pribadi anak yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, nomor telepon, alamat rumah, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal detail yang mengenai informasi korban selayaknya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, ataupun orang yang dikenal oleh anak. Dan yang ketiga adalah pengawasan gawai. Orang tua memberikan batasan pada anak untuk mengakses aplikasi maupun game yang tidak sesuai umur anaknya. Serta pemahaman akan dampak negatif penggunaan gadget yang terlalu lama, agar anak lebih bijak dalam menggunakan gadget. Kesimpulannya, orang tua harusnya memiliki peran penting dalam mencegah child grooming dengan memantau aktivitas online anak, membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta memiliki edukasi tentang dampak negatif dalam dunia maya. Orang tua tetap waspada akan tanda-tanda anak yang menjadi korban child grooming, seperti perubahan perilaku ataupun perbedaan karakteristik seperti biasanya. Dengan demikian, orang tua akan menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari ancaman child grooming. Sekian dari saya, terima kasih. Apa ini pengenalan seksualitas? Kita
Yang 2 orang ini? Enggak, belum, masih. Sebentar iklan. Iklan. Belum, baru naik iklan. Habis ini apa? Ini udah bisa tapi belum naik, baru naik. Sebentar. Baru iklan. Oh ya, masih itu. Iklan. Studi humanitas. Delaynya 20 detik. 20 detik ya? Tapi up to berapa? 1080. Iya. Oh ya. Jadi gede. Jadi Tulisan ini kelihatan. Oh ya. Gita, setelah itu Eva. Setelah Gita langsung Eva ya. setelah kita langsung Eva. Langsung Eva. Setelah itu baru Amanda dan terakhir Laras. Laras ya, terakhir. Oke. Terima kasih Doni. Berikutnya telah siap Gita Kesia. Gita Kesia akan membahas topik pemulihan disosiatif kekerasan seksual pada remaja. Waktu saya berikan Gita. Pemulihan disosiatif kekerasan seksual pada remaja, di mana kita ketahui ialah remaja berusia 14-17 tahun. Pada masa remaja bukan disebut sebagai orang dewasa ataupun disebut sebagai masa anak-anak. Masa remaja disebut sebagai sebagai proses peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Di mana kita ketahui masalah-masalah pada remaja umumnya ialah seperti stres, depresi, minuman beralkohol, dan masalah kekerasan sendiri. Pak, boleh di ini nggak kelihatan apa-apa. Boleh. Nggak mau sih, emang nggak bisa. Cari. Judulnya lama. Judulnya apa? Oke. Ya, Ya. Masuk saya hitung 3 ya. Masuk saya hitung 3 per menit. Oke. 1, 2, 3. Pemulihan disosiatif kekerasan seksual pada remaja, di mana kita ketahui usia remaja ialah 14-17 tahun. Masa remaja bukan disebut sebagai orang dewasa ataupun disebut sebagai masa anak-anak. Masa remaja adalah proses peralihan dari masa anak-anak ke remaja. Dan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masa remaja seperti depresi, stres, dan kecanduan alkohol, dan masalah-masalah akademis, dan masalah yang sering kita lihat sekarang ini ialah kekerasan seksual pada remaja, di mana arti kekerasan seksual sendiri ialah menghina atau melecehkan seseorang yang merendahkan diri seseorang dan membuat seseorang itu tidak nyaman dengan dirinya dan membuat seseorang itu tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Seseorang itu dapat memiliki gangguan psikis seperti yang saya bahas di sini ialah gangguan disosiatif, di mana pengertian dari gangguan disosiatif sendiri ialah salah satu jenis gangguan mental ditandai dengan suatu kekacauan atau disosiasi baik dari fungsi identitas, ingatan maupun kesadaran. Individu yang mengalami gangguan ini biasanya akan mengalami kesulitan untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah ia alami, merupakan identitas diri, atau bahkan mereka akan membuat identitas baru. Dan cara untuk kita mendeteksi seseorang itu terkena gangguan disosiatif ialah dengan cara memiliki setidaknya 2 identitas diri yang berbeda. Setiap identitas menunjukkan karakter, pola pikir, dan pola perilaku yang berbeda. Dan yang kedua, caranya bisa dengan mengalami amnesia yang diartikan sebagai hilangnya memori tentang aktivitas traumatis. Pengidap harus menunjukkan rasa terganggu dengan apa yang mereka
alami dan kesulitan dalam salah satu aspek kehidupannya seperti aspek pekerjaan dan hubungan dan aspek sosial. Masalah yang dialami bukan termasuk praktek ilegal, keagamaan dan tradisi dan dari lingkungan tempat tinggal. Gejala yang muncul bukan mengarah pada efek psikologis akibat penggunaan zat tertentu seperti alkohol maupun kondisi medis khusus, misalnya kejang. Dan data-data kekerasan seksual bisa kita lihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 sekarang ini sudah keluar. Di sana menunjukkan bahwa menjelaskan juga tentang pelaku dan korban yang mengalami kekerasan seksual. Dan cara pemulihan gangguan disosiatif dengan 3 cara seperti hipnosis, terapi keluarga, dan pengobatan. Dan penutupnya, alasan saya membuat data ini agar setiap orang yang mengalami gangguan ini bisa tahu cara mengatasi gangguan yang dia alami. Dan saya ingin orang yang terkena gangguan disosiatif dapat sembuh dan kembali ke kehidupannya sehari-hari tanpa harus memikirkan gangguan yang dia alami. Dan jika korban yang sembuh sepenuhnya harus mengikuti proses pemulihan yang dia pilih dengan sabar, karena waktu yang dibutuhkan untuk sembuh bisa memakan waktu yang lama. Jadi korban harus konsisten dan memiliki tekad yang kuat untuk bisa sembuh. Terima kasih. Ini buat 2 orang. Kalau 2 orang bisa kena dia berapa? Ini buat 2 orang. Coba Riki, ini buat 2 orang. Enggak, setelah ini. Setelah ini baru setting ya. Ini. Oh. Bentar, baru iklan. Iya. Oh. Eva ya. Enggak, bukan itu sih. Apa namanya? Kamu enggak istirahatin dulu? Chris Adian jelas ini. Oke, ya, masuk. Iya, Oke, terima kasih Gita. Berikutnya telah siap Eva dengan topik pengenalan seksualitas pada usia 6 sampai 8 tahun melalui permainan kartu. Waktu saya berikan. Pendidikan seks di Indonesia sendiri masih dianggap tabu oleh masyarakat dan hal ini membuat pendidikan seks tidak tersampaikan oleh anak-anak. Nah, melihat dari data simfoni yang dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, terjadi 19.253 kasus kekerasan pada perempuan dan anak sepanjang Januari hingga November tahun 2022. Nah, kekerasan yang paling tinggi dialami ini adalah kekerasan seksual dengan jumlah 8.140 dan yang paling tinggi menjadi korban adalah anak, yaitu dengan persentase 58,7%. Dan yang paling banyak adalah rentan usia 13 sampai 17 tahun dengan persentase 33,2%. Dan melihat dari data tersebut, apakah kita masih membiarkan untuk tidak memberitahu kepada anak bahwa pendidikan seks itu penting dan tidak tabu. Nah, bagaimana cara pengenalan ini dilakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian seksualitas. Menurut Sarwono dapat dibagi menjadi 2 dalam arti sempit, yaitu kelamin yang terdiri dari alat kelamin, ciri badaniah dan anggota-anggota tubuh. Secara luas adalah segala hal yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin. Nah, mengapa kita harus mengenalkan ini dari umur 6 sampai 8 tahun? Karena mereka sudah bertemu dengan orang banyak dan mereka mulai masuk dalam dunia pendidikan, serta mereka akan mengalami pubertas pada kemudian hari di umur 10 sampai 16 tahun. Mengapa menggunakan metode bermain ini? Karena menurut penelitian dari Dorothy, lebih dari
40 tahun bahwa bermain memiliki manfaat yang besar untuk anak di era obesitas dan hipertensi ini. Nah, metode ini juga sudah divalidasi oleh psikolog anak yang bernama Arestia Magdalena Nyotomulyo, SPSI, MPSI. Nah, caranya ini yang pertama kita menyiapkan media pendukung seperti gambar-gambar seputar anggota badan dan juga seputar pubertas. Nah, dimainkan oleh 3-5 anak dan 1 pendamping. Nah, tujuan dari pendamping ini adalah untuk menjelaskan gambar-gambar yang diberikan atau gambar tersebut. Yang ketiga, beri mereka pertanyaan bahwa bagian mana saja atau tubuh bagian mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain dan seputar hal apa saja yang tidak boleh dilakukan saat mengalami pubertas. Nah, lakukan dengan cara rebutan atau dengan waktu karena ini akan mengingat ingatan mereka dengan menunjukkan maksud dan tujuan dari gambar tersebut. Nah, kesimpulannya adalah dengan bermain kartu ini efektif untuk anak karena masih dalam lingkup dunia mereka yaitu bermain. Yang kedua adalah permainan ini bisa melatih ingatan mereka maksud dan tujuan yang diberikan. Yang ketiga, dengan adanya pendamping mereka akan menjadi lebih tahu atau memiliki keinginan untuk tahu dan menambah pengetahuan mereka. Dan permainan ini dapat membuat anak usia 6-8 tahun mengetahui bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam masa pubertas. Sekian dari saya, terima kasih. Berdiri sini, 2 orang. Masuk nggak? 2 orang masuk. Masuk ya. Berarti nanti 1 presenter selesai dia geser 1 maju ya. Langsung. Streaming. Oke, terima kasih Eva. Berikutnya ada 2 orang presenter sekaligus, Amanda Matruti dan Deborah, dengan topik live streaming sebagai strategi pemasaran dan pendapatan di era pandemi COVID-19. Silakan. Seperti yang kita ketahui, penyebaran COVID-19 telah menyebabkan yang terinfeksi sebesar 220 juta dan angka kematian hampir 4,5 juta orang pada 7 September 2021. Hal ini yang membuat kegiatan semakin terbatas dan termasuk di sektor perdagangan konvensional. Keterbatasan perdagangan konvensional atau offline ini membuat peningkatan terhadap penggunaan e-commerce. Seperti yang terjadi di Indonesia, e-commerce membuat Indonesia menjadi negara dengan nilai digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019 dan diprediksi mencapai 130 miliar dolar pada tahun 2025. Salah satu fitur yang populer di era pandemi pada e-commerce yaitu live streaming. Seperti di China, Taobao Live mempunyai tingkat konversi konten sebesar 32%, yang dimana 320.000 item akan ditambahkan ke keranjang belanja pembeli per 1 juta tampilan dengan angka pembelian non-aktual. Taobao Live mengalami peningkatan pada jumlah toko online yang terdaftarkan berdasarkan live streaming, yang ditunjukkan pada Februari 2020 dengan jumlah nilai GMV atau Gross Merchandise Value lebih besar daripada bulan Januari sebesar 719%. Contoh kasusnya seperti seorang penjual bernama Lijiaki yang menjual produknya eyeshadow dengan jumlah penontonnya 20 juta konsumen dan
terjual habis dalam kurun waktu 1 detik ketika ia berhenti berbicara. Hal ini berdampak pada skala perluasan pemasaran Taobao Live. Taobao Live pada tahun 2016 mencapai 23 miliar, meningkat hingga 61 miliar pada tahun 2019 dengan CAGR 39%. Dan dengan proyeksi CAGR 12% ini, Taobao Live akan mencapai lebih dari 100 miliar yuan. Pada akhir tahun 2019, jumlah produk Taobao Live meningkat 2 kali lipat daripada tahun 2018. Salah satunya adalah produk mobil, yang kemudian pada 21 Maret 2020, dalam acara Taobao Live ada lebih dari 10.000 dealer dan 40 pabrikan mobil yang menawarkan diskon 40% untuk pembelian online saja. Sedangkan untuk data pendapatannya, ukuran pada pasar industri live streaming di Tiongkok mengalami peningkatan yang drastis. Ukuran pasar industri live streaming pada tahun 2019 mencapai angka 443,70 miliar yuan dan dengan besar peningkatan sebesar 308,34 miliar yuan dari tahun 2018. Persentase peningkatan ukuran pasar industri live streaming ini dari tahun ke tahun yaitu sebesar 227,7%, sehingga pada tahun 2020 diprediksi akan mencapai angka 971,23 miliar yuan, mendekati angka triliun. Untuk platform Taobao Live sendiri mengalami peningkatan terhadap skala transaksi sebesar 100 miliar yuan dari tahun 2018 ke 2019, sehingga di tahun 2019 skala transaksinya mencapai 200 miliar yuan dan diperkirakan akan mencapai 500 miliar yuan pada tahun 2020. Untuk contoh kasus betapa maraknya penggunaan Taobao Live ini di Cina, yaitu seorang host terkenal yang bernama Li Jianqi berhasil mendapatkan 460 juta penonton dan berhasil memasarkan 291 produk dan berhasil sukses menjual senilai 2,9 miliar US dollar atau sekitar 45,48 triliun rupiah. Dan tidak hanya Li Jianqi, Via yang juga merupakan influencer terkenal berhasil menjual produk sebesar 1,17 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah dengan memasarkan 341 produk dalam 4 jam pada event 11 shopping festival di platform Taobao. Dengan ini kesimpulan yang kami buat adalah fitur live streaming pada platform Taobao Live ini meningkatkan skala pemasaran dan pendapatan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, para penjual di Cina menggunakan platform Taobao Live sebagai alat pemasaran yang cocok dengan hanya memodalkan jaringan internet saja. Dengan ini, jumlah toko online di platform yang terdaftar tahun 2020 menarik 562 juta konsumen dari sebuah pengguna internet di Cina. Untuk implikasinya yaitu para pengusaha dan para wirausahawan dapat menggunakan ini sebagai peluang dalam mengembangkan bisnis yang sedang dibangun. Teknologi ini akan membantu memasarkan produk secara efektif bila digunakan dengan baik dan sekreatif mungkin. Untuk para UMKM Indonesia, beberapa platform yang digunakan untuk melakukan live streaming ini seperti Facebook yang dapat menjangkau para orang tua dan Instagram dapat menjangkau khalayak muda. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mau langsung atau iklan dulu? Iklan dulu, oke. Atau panas, mau istirahat dulu. Oh iya, tinggal satu. Oke, terima kasih Amanda dan Deborah. Kali ini perempuan terakhir untuk hari ini, yaitu Laras Palupi, akan membawa topik rekrutmen masa pandemi. Waktu saya berikan Laras. Pandemi COVID-19 membawa perubahan bagi dunia rekrutmen perusahaan. Beruntungnya, kemajuan teknologi yang ada membawa pengaruh baik bagi rekrutmen perusahaan dan membantu kelancaran rekrutmen perusahaan.
Jackson dan kawan-kawan dalam Syarif et al. Pada tahun 2022 menyatakan bahwa rekrutmen sendiri adalah usaha untuk mencari dan mendapatkan calon tenaga kerja berkualitas untuk dapat mengisi posisi-posisi yang kosong pada perusahaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari jurnal Agustino pada tahun 2020, 55 perusahaan dari 100 perusahaan yang diteliti memilih untuk tidak melakukan rekrutmen. Kemudian, 24 perusahaan lainnya memilih untuk melakukan rekrutmen namun dengan pembatasan jumlah. 14 perusahaan lainnya memilih untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, sisanya 7 perusahaan memilih untuk lebih banyak melakukan proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini penting bagi perusahaan karena dengan adanya proses rekrutmen, maka perusahaan akan mendapatkan tenaga-tenaga kerja yang mampu meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan juga membawa keuntungan bagi perusahaan. Pada saat pandemi, terjadi perubahan dari rekrutmen yang semula offline menjadi online dikarenakan dunia kerja saat ini telah berdigitalisasi dan perusahaan memandang bahwa rekrutmen online menjadi salah satu cara yang memberikan kemudahan bagi perusahaan. Berbicara mengenai rekrutmen online sendiri, terdapat bentuk-bentuk dari rekrutmen online. Yang pertama adalah melalui situs web perusahaan, seperti yang dilakukan oleh PT Akmani Hotel Bali, kemudian PT Indofood, dan juga BRI. Yang kedua adalah melalui media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahadi dan Miftah pada tahun 2021, sebanyak 73 milenial mulai dari usia 18 sampai 34 tahun mendapatkan pekerjaan mereka melalui platform media sosial. Pada masa pandemi, contoh perusahaan yang menerapkan rekrutmen online melalui media sosial ini adalah PT ST Indonesia. PT ST Indonesia sendiri melakukan rekrutmen online ini melalui aplikasi TikTok, yang mana ini belum pernah ada sebelumnya dan akhirnya mendapatkan respon positif dari audiens yang ada. Kemudian, media sosial yang lainnya adalah LinkedIn yang dilakukan oleh Shopee. Kemudian yang ketiga adalah portal online seperti yang dilakukan oleh PT Pelindo Daya Sejahtera. Kemudian, rekrutmen online ini pada pelaksanaannya di perusahaan pasti membawa keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, hemat waktu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Zakir dan Barakat pada tahun 2021, mengemukakan bahwa hemat waktu ini mencapai lebih dari 65% waktu perekrutan biasa. Yang kedua adalah hemat biaya, karena perusahaan tidak perlu menyiapkan biaya untuk persiapan-persiapan rekrutmen. Yang ketiga, jangkauan lebih luas karena rekrutmen dapat diakses oleh semua orang. Yang keempat, memiliki daya tarik tersendiri, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nareswari pada tahun 2020 yang mengemukakan bahwa mahasiswa Gen Z lebih senang dan tertarik untuk mengikuti rekrutmen online. Kemudian yang kelima, meningkatkan manajemen catatan perusahaan karena data yang ada disimpan dan dicadangkan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam, mengurangi dokumen kertas sehingga dapat menjaga lingkungan. Di sisi lain, juga terdapat kerugian dari rekrutmen online ini sendiri. Yang pertama, rekrutmen online tidak dapat mencapai manfaat potensial yang tinggi jika tidak pada orang yang tepat, kemudian waktu yang tepat, dan juga individu yang relevan. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat masyarakat yang masih kurang melek akan teknologi. Dan yang ketiga, terkait proses verifikasi keterampilan tenaga kerja yang seringkali memakan waktu. Dan yang keempat, terkait terbatasnya fasilitas komputer yang dimiliki oleh perusahaan untuk menyaring CV yang diajukan secara online. Dapat disimpulkan bahwa pandemi dan digitalisasi membawa perubahan bagi rekrutmen di perusahaan. Rekrutmen yang merupakan salah satu upaya untuk mencari dan mendapatkan karyawan berkualitas, kini berubah dari sisi pelaksanaannya menjadi online. Pastinya, dalam pelaksanaan sehari-hari,
maupun dalam masa pandemi khususnya, pelaksanaan ini terdapat keuntungan bagi perusahaan dan juga kerugian bagi perusahaan. Mungkin sekian dari saya, selamat siang dan terima kasih. Iya. WMP mau doa lagi? Nah. Biar di Pak Pendeta ya. Pulang. Ajo. Biar langsung saja. Ya. Dipindah di layar utama dulu. Oh ya. Itu foto bersama dulu. Iya. Oke, terima kasih Laras sebagai orang terakhir hari ini. Kami akan lanjut lagi besok tanggal 9 Desember dari jam 9 sampai selesai, karena besok ada sekitar 20-an presenter dalam 5 minute presentation. Sebelum kita mengakhiri kegiatan 5 minute presentation Sabtu hari ini, saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam aktivitas kami di tempat ini. Engkau berkati teman-teman yang telah terlibat, Engkau berkati teman-teman mahasiswa yang mempresentasikan topik-topik mereka dengan baik. Kiranya apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan, itu hanya untuk kemuliaan-Mu semata ya Bapa. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.